spesial di bulan Maulid ini. Muqaddimah kita adalah tentang baginda Nabi Muhammad SAW. Ada salah satu catatan kecil kami tentang Rabiul Awal, bulan rahmat bagi seluruh alam. Di antara tulisan yang kami hadirkan di refleksi problematika umat, termasuk problem besar kita adalah problem anak-anak kita yang tidak kita kenalkan Nabi Muhammad SAW, sehingga mereka punya idola yang jauh dari kemuliaan, sehingga mereka punya idola yang jauh dari Nabi, sehingga yang repot adalah orang tua itu sendiri. Di sini kami hadirkan catatan ringkas dan tidak akan kita baca semuanya. Di dalam kitab ini ada beberapa hal tentang permasalahan atau problem umat. Kami hadirkan di sini dalam catatan kecil kami untuk jadi bahan renungan. Allah menjelaskan, kami tulis bahwa di dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat yang mengisahkan tentang nabi-nabi terdahulu. Itulah pendidikan yang Allah berikan agar kita senantiasa membaca dan mengambil hikmah di balik kisah nabi-nabi terdahulu. Memang kisah orang-orang besar sungguh mampu mempengaruhi jiwa seseorang yang membacanya, khususnya anak-anak. Ini pendidikan anak. Jika kisah tersebut adalah kisah perjuangan, maka hal itu akan mengilhami semangat perjuangan, sehingga akan rindu untuk menjadi sosok pejuang. Jika kisah tersebut adalah tentang moral, maka ia akan banyak mengetahui tentang moral dan bagaimana menjadi manusia yang berakhlak. Begitu juga sebaliknya, jika kisah tersebut adalah dongeng atau kisah fiktif yang tidak mendidik, maka hanya akan membawa fantasi anak-anak pada imajinasi yang sangat merugikan mereka, karena yang ditokohkan atau diidolakannya adalah tokoh yang tidak ada di dalam sejarah nyata bangsa manusia dan tidak mendidik. Atau jika cerita yang dibaca adalah kebejatan dan kekotoran budi pekerti, maka ia akan mudah terbawa kepada kehancuran moral. Baik, ini adalah muqaddimah dari catatan kami tentang Maulid Nabi SAW. Kami ingin mencoba mengajak kita untuk mencermati tentang perkembangan anak kita, kemajuan anak kita. Semakin mereka jauh dari baginda Nabi SAW, semakin jauh dari kebenaran. Maka tugas kita, kalau kita ingin anak kita itu sukses, anak kita menjadi anak yang benar, maka pastikan bahwa anak kita itu dekat dengan Rasulullah SAW. Untuk mendekatkan dengan baginda, maksudnya untuk menumbuhkan cinta di hati mereka kepada baginda, tentu kita harus memberi latihan kepada mereka. Sebab kebiasaan, sesuatu yang mereka dengar dan sering-sering mereka dengar, itu menjadi sebuah keyakinan. Menjadi sebuah keyakinan. Jika itu baik, baiklah hasilnya. Jika itu tidak baik, maka tidak baik pula hasilnya. Ada kebiasaan atau yang sering disuarakan di tengah-tengah anak muda. Jika hal tersebut adalah negatif, maka anak ini akan mudah terpengaruh dalam hal yang negatif. Anak-anak muda, apa yang mereka dengar selama ini menjadi sebuah keyakinan. Ya, keyakinan kalau sudah diyakini kuat. Dari mendengar, sering kita perdengarkan, apa kira-kira yang sungguh hal tersebut adalah bertentangan dengan syariat Nabi SAW, karena kita sering dengar. Contoh saja, karena sering nonton sinetron atau nonton film-film horor, tiba-tiba percaya ada roh gentayangan. Loh, ini menakutkan betul bagi mereka. Sehingga kalau ada berita kematian, nanti ceritanya kemana-mana dan mempercayai. Dan banyak mungkin kebiasaan-kebiasaan kita ini didengar oleh anak-anak kita sebagai sesuatu yang mempengaruhi kehidupan mereka. Jadi ini perlu kita membiasakan anak-anak kita dengan sesuatu yang baik. Kalau kita sering mendengarkan kepada mereka sesuatu yang baik, maka akan menjadi baik. Sering kita mendengar tentang apa sih, tidak tahu apa yang nggak pernah ada di alam nyata, tapi percaya mereka pada akhirnya.
padahal juga tidak melihat ya. Mungkin yang hidup di daerah selatan, pantai selatan percaya ada Nyi Roro Kidul barangkali begitulah. Sering diperdengarkan, nggak pakai hujah. Pokoknya sering dengar ada gendruwo, ada woi gombel dan sebagainya. Di situ ada pocong, ya betul gak? Sehingga lewat tempat itu jadi gemeteran dia. Jadi kalau lewat tempat itu katanya angker. Jadi, kenapa itu semuanya sudah masuk ke otaknya? Karena sering diperdengarkan. Sering diperdengarkan. Sehingga sesuatu yang sering didengar itu bisa menjadi sebuah keyakinan. Biarpun tidak berdasarkan sesuatu yang nyata. Karena sering didengar. Bagaimana jika yang diperdengarkan itu sesuatu yang nyata? Kita sering mendengarkan sesuatu yang nyata. Kepercayaan-kepercayaan yang selama ini disebarkan, yang bertentangan dengan syariat, karena sering diperdengarkan, mau tidak mau percaya. Kita pernah mendengar di sebuah tempat bagaimana seorang yang mungkin dia adalah tergolong muslim, muslimah yang baik, lingkungannya baik, bisa disebut lingkungan para ustadz barangkali seperti itu, masih kalah dengan suara yang didengar di kampungnya bahwa di sebuah tempat itu ada tempat kerah. Kerah. Jadi banyak kerah di situ. Kemudian di situ tersebar keyakinan bahwa kalau ada orang cari pesugihan, nah ini ceritanya. Pesugihan nanti kalau meninggal dunia, orang tuanya akan pergi pindah ke tempat tersebut jadi kerah. Dan kami didengar tidak sekali ternyata kita mendengar juga dari orang yang mereka adalah hidup lingkungan ilmu. Percaya, dinukil cerita itu. Jadi kalau meninggal dunia nanti cari ayahmu di sana. Kalau diduga bahwasanya dia cari pesugihan itu cari kekayaan melalui setan gitu loh, atau ke gunung mana begitu. Nanti kalau di situ ada kerang lihat kamu, itulah kakekmu. Kalau kita datang kerah itu selalu melihat apa yang di tangan kita, di saku kita, kocek kita, ini boleh itu ada. Dan kita mendengar dari lingkungan tersebut, bagaimana hal yang demikian kok bisa menjadi dipercaya. Karena apa? Sering diperdengarkan, biarpun dia tidak melihatnya. Bagaimana dengan sesuatu yang nyata? Hari ini kita salah memberikan suri toladan kepada anak-anak kita, memberikan tokoh kepada anak-anak kita. Mungkin anak kita tiba-tiba suatu ketika terkagum-kagum dengan masa figurnya kura-kura ninja. Mungkin. Atau Robocop misalnya. Duh, kalau ada tontonan hiburan, tapi dicekoki, dia berhayal lagi jadi Superman barangkali. Orang paling hebat. Anak kecil. Nabi Muhammad di mana? Nggak ada bagiannya Nabi Muhammad di hatinya. Karena sudah diperdengarkan di telinganya, dimasukkan ke otaknya sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tapi sebaliknya, kalau sudah kita kenalkan dari kecil, kita itu ada loh ya, istilah pamali ada. Pamali, orang ilok bahasa Jawa Timur ya. Pamali itu dah ilok, kualat nanti kalau melakukan itu. Pamali. Anak kecil sudah ngerti pamali. Itu dari mana? Dari sini didengarkan oleh ibunya. Ibunya sering dengar, pamali loh nak. Nggak ilok bahasa Jawanya. Ini karena sering diperdengarkan menjadi sebuah keyakinan. Sehingga kalau melakukan itu nanti nggak ilok. Ini sebetulnya, maksud kami ini begitulah sebetulnya. Pengaruh itu akan dirasakan, sesuatu akan dirasakan seorang anak karena sering diperdengarkan. Kalau kita memfigurkan sesuatu apapun biar itu di alam khayal, maka akan menjadi sebuah keyakinan bagi seorang anak, dia berhayal seperti itu. Ini gambarannya. Maka dari itu Nabi Muhammad ada di mana? Kan begitu. Kalau seorang anak bisa mengidolakan pemain bola, ya bukan suatu larang karena kelihayan seni dalam menendang bola dan seterusnya. Bagi dia mungkin menarik. Seorang pesilat, ya mungkin bela dirinya cakep, oke. Tapi bagaimana jika demikian itu mengalahkan kerinduannya kepada Nabi Muhammad SAW? Permasalahan adalah orang tua. Jadi kami sebutkan di catatan ini adalah peran orang tua mengenalkan anak dari kecil kepada baginda Nabi SAW. Membiasakan anak kita dari kecil untuk kenal Nabi. Sehingga kalau sudah disebut Nabi,
Mereka mengagungkan. Disebut Nabi Muhammad mengagungkan. Kalau sudah ada orang bersalat, sayang, diam. Kalau sudah ada orang bersalat, kita harus menyambut salawat. Kenapa? Untuk Rasulullah. Dan ibunya pun beri contoh, ayah beri contoh. Maka dikit-dikit urusan Nabi Muhammad diangkat suasana majelis. Sayang, kita bicara tentang siapa? Siapa? Rasulullah. Siapa? Rasulullah. Terus setiap hari kita tempa hati anak kita. Agar mereka kita berikan kepada anak kita pemahaman tentang Nabi Muhammad. Lihat, siapa yang diidolakan akhirnya? Nabi Muhammad. Jadi kelemahan kita di sini masalah pendidikan, mengenalkan anak kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana anaknya seorang ustadz Pak Haji yang kata ahli ibadah mengidolakan sesuatu yang musuhnya Nabi Muhammad? Coba. Begitu bangganya dipajang di depan rumahnya, di tembok rumahnya. Dengan penuh kebanggaan, dikasih figura yang paling mahal. Padahal dia adalah bertentangan dengan Nabi Muhammad SAW. Bagaimana bisa terjadi itu kok digantung di situ? Tidak serta-merta itu. Tidak serta-merta. Akan tapi dari bergaul dulu. Kemudian ada orang temannya selalu menyebut. Apalagi temannya selalu mengagumi dia. Temannya mengagumi dia. Dia merasa, kok saya ketinggalan dong. Temanku satu sekolah semua mengagumi dia, kok saya tidak? Hanya pura-pura. Wah, akhirnya pura-pura menjadi senang beneran. Sehingga di dalam keyakinan di sekolah tersebut, kalau dia tidak mengidolakan dia, akhirnya anak ketinggalan zaman. Ini kan pengaruh. Nah, kalau di rumah kita itu selalu kita biasakan dikit-dikit Nabi Muhammad. Lihat, mungkin anak kita akan cinta dengan seorang pemain bola, maksud terkagum-kagum karena seninya dan keindahnya, tapi tidak mengalahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini perlu kita hadirkan. Jadi ayo dari dini, dari masa kecil anak-anak kita, bolehlah mungkin hiburan-hiburan, tontonan-tontonan yang positif, yang membangun moral mereka, ya. Akan tapi jangan sampai kita melupakan bahwasanya mereka harus mengenal Nabi Muhammad, agar mengidolakan Nabi Muhammad, ditokohkan Nabi Muhammad dalam kehidupannya, sehingga dia ingin meniru Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pengenalan dari dini, dari saat masa kecil ditanamkan yang semacam ini. Akhirnya terbiasa pikirannya, matanya, telinganya, terbiasa melihat orang, oh itu akhlaknya akhlak Rasulullah. Sudah dihubungkan dengan Nabi Muhammad dari pandangannya masuk ke hatinya, sehingga menghormati orang-orang punya akhlak seperti akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini yang perlu kami sampaikan pada kesempatan ini. Ayo wahai para ibu, para bapak, kita biasakan di rumah kita untuk sambung hati anak-anak kita dengan Nabi Muhammad SAW. Biarpun anak kita masih kecil, barangkali dia masih termasuk anak yang baru mulai bisa berbicara, ajak berbincang tentang Nabi Muhammad. Dikit-dikit Nabi Muhammad. Kalau anda kurang bahan, ini keterlaluan. Nabi Muhammad kalau mau dikisahkan tidak habis-habis. Berjilid-jilid sejarah tentang Nabi Muhammad SAW, tentang akhlak Nabi Muhammad, tentang peringai Nabi Muhammad, tentang cara berjalan Nabi Muhammad, tentang cara berpakaian Nabi Muhammad, tentang cara bertutur kata Nabi Muhammad, tentang cara makan dan minum Nabi Muhammad. Ini ada di dalam buku, tinggal kita membacanya. Sehingga kalau anak sering membaca buku-buku tersebut, Nabi Muhammad ada di matanya setiap saat. Bagaimana cara berjalan Nabi, dia sadar, sehingga dia berusaha untuk meniru bagaimana cara berjalannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di bulan agung ini, di bulan Maulid ini, ayo kita biasakan anak-anak kita di rumah kita untuk kenal Nabi Muhammad. Kami sering membiasakan dari hal yang kecil saja. Kita tuh permasalahan kita tuh tidak biasakan mereka kenal Nabi dengan hati, mengenal Nabi dengan hati. Kalau ini sebuah masalah kebiasaan. Ada seorang ibu barangkali, di saat melihat anaknya makan dengan tangan kiri, maka seorang ibu yang baik tentu akan mengingatkannya. Sayang, jangan pakai tangan kiri, pakai tangan kanan, sayang, tangan yang bagus. Kan begitu, kalau dibiarkan tetap dengan tangan kirinya, ini ibu nggak ngerti pendidikan. Dibiasakan anak kita menggunakan tangan yang baik. Di saat tangan kirinya pakai makan, sayang, pakai tangan kanan, sayang. Bismillah, mana tangan yang bagus? Anak kecil salaman pakai tangan kiri, ada yang tidak ngerti. Salaman dengan tangan kiri. Sama ibu ya dibiarkan saja, ini ibu yang nggak ngerti. Ada salim tangan kiri. Ibunya lihat, wah ini yang nggak benar ibunya. Anaknya bagus dia nih, dia ingin salim, tapi nggak ngerti yang benar. Dibiarkan pakai tangan kiri salim. Ya kita tinggal salim, kita cuma tangannya anak kecil. Cuman ini ibunya nggak benar, yang dijodorkan tangan kirinya, masa kita ngambil tangan kanannya, anak kecil, ya kita sambut tangan kirinya. Cuman ibunya nggak benar, karena tidak mengenalkan cara salaman yang baik atau cara makan yang baik dan seterusnya.
Pertanyaannya coba. Seorang ibu yang mengajari anaknya makan dengan tangan kanannya, motivasinya hanya bahasa ini tangan yang bagus. Ini tangan yang bagus sayang. Anak kecil nalarnya nggak nyambung, sama mana bagus mana kanan. Bahkan kanan bapaknya dianggap kanan kiri, kan nggak ngerti kiri kanan kan. Dia biasakan ini adalah yang bagus, tangan yang bagus. Dia tidak ngerti bagus. Kanan pun tidak ngerti barangkali. Akan tetapi kita perlu biasakan coba. Di saat anak kita makan dengan tangan kanannya, tidak cukup kita ajari mereka makan dengan tangan kanannya. Pembiasaan, kita ingatkan sayang kalau makan dengan tangan kanan seperti Nabi Muhammad. Jadi kita sambungkan dengan Nabi Muhammad. Sederhana. Kau kamar mandi ke toilet, mana yang kau dulukan? Mana yang kau dulukan? Kaki kanan, kaki kiri? Kiri Umi, Abi. Oke, kaki kiri. Kenapa? Ya yang bagus, sunnah, nggak cukup. Sambungkan. Aku memasukkan kakiku yang kiri duluan di saat masuk toilet karena aku ngikuti Nabi Muhammad SAW. Selalu kita hubungkan dikit-dikit dengan Nabi Muhammad. Mau makan, kenapa baca bismillah sayang? Memang ada riwayat agar setan gak ikut makan kita. Tidak, kita perlu lebih dalam lagi. Kenapa sayang kau makan dengan bismillah? Dia harus bisa menjawab, saya ikut Nabi Muhammad SAW. Terus masuk rumah, assalamualaikum. Kenapa sayang assalamualaikum? Mungkin bisa menjawab, mendoakan ini di dalam. Iya, mendoakan. Tapi apa? Kenapa kamu kok mengucapkan salam? Dia bisa spontan menjawab, karena saya ikut Nabi Muhammad. Maka dikit-dikit Nabi Muhammad, dikit-dikit Nabi Muhammad. Pembiasaan ini penting. Sehingga kalau ada foto sekalipun, mungkin foto orang yang diidolakan, siapa ini sayang? Foto pemain ini. Oh, kamu senang dia? Kamu senang dengan dia? Iya, oke, taruh situ. Kenapa kau senang? Dia main bola hebat begini ini. Biarkan saja. Wong kita masih ngajak dia berpikir. Kemudian, loh kamu kan kalau makan ingin ikut Nabi Muhammad. Iya, minum cara Nabi Muhammad. Mana yang lebih kau idolakan? Dia atau Nabi Muhammad? Dia bisa mengatakan Nabi Muhammad. Lalu kenapa ada di situ? Tempelin. Oke, oleh tempelin agak turun dikit. Nabi Muhammad harus kamu letakkan paling atas. Memang tidak ada fotonya. Artinya apa? Jangan sampai Nabi Muhammad tidak masuk dalam perhitungannya. Sehingga bukan dilarang kita mengidolakan apa saja. Dari bangsa manusia, seorang seniman dia mengidolakan tentang canggihnya pengukir ini. Seorang pelukis dan sebagainya. Terkagum-kagum. Tapi tidak akan mengalahkan kekagumannya kepada Nabi Muhammad SAW. Ini yang kami maksud adalah membiasakan di rumah kita. Dikit-dikit dengan Nabi Muhammad. Mau makan di meja makan, bismillah, baca bismillah. Ayo makan dengan tangan kanan. Kenapa? Seperti Rasulullah. Setelah mengucapkan apa sayang semuanya? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Biar apa? Biar kita bisa ngikuti Nabi Muhammad. Dikit-dikit Nabi Muhammad. Dikit-dikit Nabi Muhammad SAW. Ini yang perlu kami hadirkan pada kesempatan ini. Biasakan di rumah kita dengan Nabi Muhammad. Nanti anak-anak kita sudah semakin kenal Nabi Muhammad. Dalam keadaan apapun. Coba kalau biasakan dalam kehidupan kita. Dengan nyambung sunnah Nabi dengan Nabi. Sehari Anda yang tidak usah pakai amalan baru. Tidak usah pakai amalan buruk. Amalan yang Anda sudah mengamalkannya, tidak Anda klikkan dengan Nabi Muhammad. Anda makan. Tidak usah pakai jadwal baru lagi. Anda makan, Anda minum, Anda tidur, Anda kamar mandi. Apalagi? Semuanya itu yang sudah Anda biasa melakukannya, tinggal Anda sambungkan dengan Nabi Muhammad SAW. Tinggal nambah saja. Makan, minum, bangun tidur, tidur pakai baju dari mana? Kanan dulu, karena Nabi senang dengan tangan kanan, mendahulukan yang kanan. Seperti Rasulullah, seperti Nabi Muhammad. Dikit-dikit Nabi Muhammad, Nabi Muhammad. Kapan itu? Bukan di saat sudah SMA. Bentak ibunya kalau dikit Nabi Muhammad. Di saat masih kecil, di saat umur 2 tahun, 3 tahun, terus itu pun nggak boleh diputus. Terus sampai dia menjadi gede, Nabi Muhammad, Nabi Muhammad, Nabi Muhammad, Nabi Muhammad, Nabi Muhammad. Sehingga tidak akan ada sesuatu atau manusia yang diidolakan melebihi dari Nabi Muhammad. Maka keselamatanlah ada di situ. Mudah setelah itu mengikuti Nabi Muhammad. Sebab mengidolakan itu biasanya buntut yang ngikuti. Yang mengidolakan seorang pemain bola, lihat, dia ngikuti cara potong rambutnya. Semua ngikuti. Yang ngikuti artis juga sama, ngikuti bajunya, cara berpakaian dan seterusnya. Begitulah kaidahnya, orang mencintai itu mengikuti. Bagaimana dengan anak kita yang sudah kita tanamkan dari dini tentang Nabi Muhammad, cinta Nabi Muhammad, secara otomatis begitu mudahnya mereka
mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam.